Tunggu. Kulihat ada sesosok genderuwo nangkring di pinggir ayam potong itu. Air liurnya menetes sebegitu banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih mendengarkan untuk direkam sampai saat ini. Dan sebagai wujud terima kasih kami, saya akan bacakan satu cerita yang ditulis oleh @mar_mar11, Jin Penglaris. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komen. Mari kita dengarkan ceritanya. Jin ini sudah tak asing lagi di kehidupan kita. Beberapa pihak yang nakal pun memakainya. Seperti pada warung makan, bahkan sebuah supermarket besar pun menggunakan jin ini. Cerita ini berdasarkan dari kisah nyata dari beberapa sumber. Sumber pertama dari pengalamanku sendiri. Di sore hari, aku yang doyan jalan keluar seringkali meminta kepada suamiku untuk membeli makanan di luar. Papa, warung bakso yang enak di mana ya? Aku tiba-tiba kok pengen ngebakso nih. Entar malam ngebakso ya, ucapku kepada suamiku. Ada di dekat rumah sakit itu. Katanya paling enak loh dan rame terus. Baksonya juga besar-besar, jawab suamiku. Benar? Ya sudah, entar malam kesana aja ya, ucapku kepada suamiku. Malam hari pun akhirnya kita berdua makan di warung bakso itu. Abang, bakso 2 porsi ya, ucapku kepada penjual bakso. Yang biasa atau yang spesial, Mbak? Tanya penjual bakso itu. Bedanya apa ya, Mas? Tanyaku. Kalau yang biasa seperti bakso pada umumnya harganya 13.000. Nah, kalau yang spesial ini ada balungan sapinya, harganya 25.000. Jelas si penjual bakso itu kepada kami. Yang spesial aja bang, 2 porsi, makan di sini ya, ucapku. Iya, ditunggu ya mbak, ucap si penjual bakso itu kemudian pergi. 2 mangkok bakso pun datang, kami menikmatinya dengan lahap. Warung bakso ini cukup ramai pembeli, bahkan sampai banyak yang mengantri. Cepetan makannya, banyak yang ngantri tuh, mau makan di sini juga, ucapku kepada suamiku. Santai aja kenapa sih? Kita di sini juga beli kok, ucap suamiku. Baksonya enak banget ya, kuahnya beneran terasa banget kaldunya. Menurutku ini bakso emang paling enak yang pernah ku cobain. Ya memang, buktinya banyak tuh yang beli di sini kan, ucap suamiku menegaskan. Oh iya, kami akhirnya duduk di dekat dengan gerobak bakso itu. Tapi kami bisa lihat si abang penjual bakso meracik baksonya untuk pelanggan lain. Ada yang menarik dari gerobak bakso ini. Aura hitam yang kulihat dari gerobak bakso itu. Kuperhatikan dengan seksama. Sambil memakan bakso, aku telah melirik ke arah gerobak itu. Samar-samar, aku melihat ada kepala berambut hitam muncul dalam panci. Dan benar-benar saja berisikan kuah panas itu. Apa aku salah lihat ya? Kulihat juga ada kepala dan rambutnya basah seperti habis berenang. Aduh, itu beneran atau cuma halu? Bangsat bener nih, pakai penglaris ini warung bakso, ucapku di dalam hati. Sekarang mata kami bertatapan. Nampak jelas wajahnya seorang wanita berwajah rusak, berambut acak-acakan, dan basah tapi nampak hanya kepala saja. Ia memandangiku seakan mengatakan, "Diam, jangan berisik, jangan beritahu pelanggan lain." Itu seperti kode yang benar-benar menekanku. Aku seketika menunduk. Rasa ingin makan bakso yang enak dan nikmat ini terasa benar-benar musnah. Udah ayo cepatan, Pak. Ayo cepet, udah hampir hujan ini. Lihat, warna langit hitam mendung, ucapku kepada suamiku.
Itu tulang sapinya masih ada dagingnya. Oh, kenapa itu nggak dimakan? Tanya suamiku kesal. Kalau mau dimakan aja, nih. Aku udah kenyang banget soalnya, ucapku. Suamiku makan dengan lahapnya. Aku masih memperhatikan panci itu. Ketika panci tersebut ditutup, maka jin tersebut masuk ke dalam panci yang berisi air panas itu. Dan ketika panci itu dibuka, maka jin tersebut akan menyembul keluar dan dengan basah kuyup. Setelah selesai makan, kami memutuskan untuk langsung pulang. Dalam hati aku masih penasaran dengan jin itu. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk membeli bakso di warung itu lagi. Tetapi kali ini aku ingin membungkusnya dan memakannya di rumah. Bang, 2 bungkus yang spesial ya. Dibungkus aja, kataku. Iya mbak, tapi antri dulu ya. Silakan duduk, ucap penjual bakso itu. Aku memilih duduk dekat gerobak itu dan melihat si penjual meracik bakso. Masih sama, makhluk itu juga masih ada di sono. Ia seperti berendam di panci penuh air itu. Ingin rasanya muntah melihat rambut gimbalnya berendam di air itu. Mbak, ini baksonya udah jadi? Iya ya bang, iya. Ini uangnya, ucapku. Sesampai di rumah aku ragu memakannya. Aku melihat suamiku lahap memakannya. Rasanya agak lain, kurang enak dan hambar banget. Itu ucap suamiku. Aku mendengar itu langsung cepat-cepat mencicipinya. Iya, benar. Gak ada rasanya. Gak enak kayak kemarin. Kemarin pas kita beli di sana kok enak banget ya. Apa ini? Kok ada rambutnya? Rambutmu nih ya, ucap suamiku. Mana ada, rambutku loh warnanya coklat. Itu kan warnanya hitam. Keriting pula, ucapku. Biar suamiku tak curiga, aku tetap memakannya. Rasanya benar-benar gak enak dan hambar. Sampai aku menambahkan banyak garam di kuah bakso ini. Akhirnya 2 mangkok bakso itu habis. Aku terpaksa memakannya karena takut kena marah suamiku gara-gara baksonya gak dimakan. Beberapa hari kemudian, ingat gak warung bakso kemarin? Tanyaku kepada suamiku. Iya, kenapa? Mau lagi? Udah jajan mulu kamu tuh, ucapnya. Enggak, tahu gak sih kalau warung itu pakai penglaris? Masa sih? Oh, kamu lihat ya? Ucap suamiku. Iya, aku lihat ada jin penglarisnya di sana. Makanya jadi enak banget kan? Tapi kalau dibawa pulang tuh rasanya hambar. Jin penglarisnya apa? Tanyanya. Pokoknya ada deh, kamu gak perlu tahu, jawabku berbohong. Setelah itu kami memutuskan untuk tidak akan membeli di tempat itu lagi. Pengalaman yang benar-benar menjijikkan. Sebenarnya banyak sekali yang memakai jin penglaris di kotaku, tapi aku hanya cuek dan terpaksa membeli karena tidak ada tempat lain. Pasti suamiku yang kusuruh untuk membeli karena aku tidak mau melihat jin-jin yang menjijikkan seperti itu. Bayangkan saja, makanan yang kamu makan diludahi oleh pocong, dijilatin oleh jin. Bayangin aja, udah pengen muntah. Dan kali ini pengalaman keduaku, jin penglaris supermarket. Tepat tahun 2016, aku bekerja sebagai SPG di salah satu swalayan besar dan selalu ramai di kotaku. Aku tak ingin menyebut namanya ya, karena aku takut akan merugikan banyak orang. Ketika mall dan swalayan lain setiap tahun bertambah sepi, sampai ada yang harus tutup karena sepinya. Tetapi supermarket ini tetap ramai dari tahun ke tahun. Bahkan supermarket ini sudah ada dari sebelum aku lahir. Supermarket ini terdiri dari 4 lantai. Lantai paling bawah adalah tempat parkir, lantai kedua supermarket, lantai ketiga department store, dan lantai keempat adalah gudang penyimpanan barang. Bulan-bulan pertama aku bekerja di sana tidak ada yang curiga, semuanya normal seperti biasa. Tetapi setiap berangkat kerja untuk masuk ke supermarket, aku harus melewati ruang parkir yang begitu luas. Aku pasti melihat makhluk aneh dan lucu. Aku melihat makhluk menyerupai patung kucing yang biasa dipajang di toko-toko. Bentuknya kurang lebih ya seperti yang kalian bisa terkalah. Lucu, tapi dia tinggi besar dan gemuk.
seperti raksasa. Dia berjalan di parkiran. Makhluk apa itu? Batinku. Aku masih belum tahu dan belum yakin soal ini. Setiap berangkat masuk shift pagi, kuperhatikan dia. Dia masih berada di basement atau tempat parkir. Setelah aku berangkat shift siang, aku melihat makhluk itu berada di depan pintu masuk ke swalayan. Tangannya seperti melambai-lambai ke semua orang. Persis patungnya yang tangannya bisa gerak naik turun melambaikan tangannya seperti menyuruh orang-orang masuk dan harus membeli. Paling ini penglaris, ucapku di dalam hati. Setelah itu aku bercerita kepada rekan kerjaku. Emang sini pakai penglaris ya? Tanyaku yang tak berdosa kepada mereka. Mungkin juga, dilihat dari harga barang-barangnya pun 11-12 kan sama supermarket lain, ucap rekan kerjaku. Tapi ini supermarketnya juga angker, apalagi di gudang. Sering ada SPG yang kesurupan loh, tambahnya. Beberapa bulan kemudian, rupanya ada perayaan HUT ulang tahun swalayan ini. Kami seluruh karyawan diminta untuk berkumpul di lantai paling atas. Aku melihat beberapa pemuka agama ikut hadir. Ada nasi tumpeng dan jajan pasar. Tunggu, ada beberapa dupa dan juga bunga tabur kuburan. Buat apa itu? Batinku di dalam hati. Kami berdoa bersama-sama. Pemuka agama membaca doa dan membakar beberapa dupa. Aroma menyengat dupa memenuhi seluruh ruangan itu. Seluruh penghuni tak kasat mata di swalayan itu berkumpul menjadi satu. Mereka seperti menikmati aroma dupa dan makanan yang berupa sajen di hadapannya. Tak juga ketinggalan dengan makhluk kucing raksasa itu. Ia juga sangat menikmati sajennya. Ternyata makhluk penglaris itu tak hanya satu, tetapi ada tiga makhluk yang hampir mirip. Mereka memang ditugaskan sebagai penglaris, sebagai pengikat daya tarik pelanggannya. Wah, Mariana bisa lihat di depan nih. Ada apa, Mar? Setannya pada ngumpul ya? Ucap salah satu karyawanku. Enggak ada apa-apa kok. Sampai sekarang, di tahun 2020, swalayan itu juga tetap ramai pengunjungnya. Walau kompetitornya banyak bermunculan, tapi tetap tak seramai swalayan itu. Bahkan pernah aku hampir menangis karena kecapean akibat pengunjung yang membludak. Apalagi saat weekend, kita benar-benar harus siap mental dan tenaga. Sekarang aku sudah tidak bekerja di situ lagi. Aku benar-benar kapok dan gak mau kerja di swalayan itu. Ini adalah pengalamanku. Aku yang doyan jajan di luar sering mendapati pengalaman yang kurang mengenakan. Salah satunya di rumah makan ini. Rumah makan ini berada di dekat pusat kota, bahkan sangat ramai sekali. Tetapi pengunjungnya kebanyakan non-muslim karena mereka menyediakan masakan berbahan dasar babi. Mbak, aku mau pesan mie. Toppingnya ayam aja ya, ucapku sambil melihat patung kecil di pojokan. Tepatnya bukan sebuah restoran mewah, cuma rumah makan kecil, tetapi banyak banget pengunjungnya. Aku melihat patung itu mengeluarkan aura kemerahan. Oh, penglaris ini, itu ucapku dalam hati. Aku masih cuek. Selagi jin tersebut tidak meludahi, menjilati makananku, hanya kubiarkan saja. Dia hanya bertugas menarik pelanggan untuk datang dan membeli makanan di rumah makan ini. Tiba-tiba aku ingin kencing, kuputuskan untuk ke kamar mandi. Mbak, kamar mandinya di mana ya? Tanyaku. Itu mbak itu, masuk aja ke dapur terus lurus ya, ucap penjualnya. Aku masuk ke dapur, becek dan agak gelap. Ini dapur apa gudang ya? Ruangannya kok gini banget, ucapku dalam hati. Aku cuek dan langsung masuk ke kamar mandi. Pemandangannya mengejutkan yang kulihat. Air di dalam bak mandi itu berwarna coklat seperti air kali. Kuputar keran di atasnya dan air yang mengalir dari dalam keran itu berwarna coklat. Ih, jorok banget. Kesan pertama di pikiranku. Berarti untuk mencuci piring dan bahan lainnya pakai air ini dong, pikirku. Aku cepat-cepat kencing dan menyiramnya. Setelah aku keluar dari kamar mandi, aku harus melewati dapur lagi. 2 orang yang sedang memasak. Tunggu. Kulihat ada sesosok genderuwo nangkring di pinggir ayam potong itu. Air liurnya menetes sebegitu banyaknya. Wah, ini benar-benar parah.
Aku cepat-cepat menyuruh suamiku untuk pergi dari rumah makan itu dan kami tidak pernah kembali lagi untuk makan di rumah itu. Kami sudah 3 kali makan di rumah itu, tetapi kejadian yang terakhir ini benar-benar membuatku kapok. Apakah kami tidak berdoa sebelum makan? Kami berdoa menurut keyakinan kami, tetapi khusus untuk anak yang memiliki kelebihan, mereka gak akan pernah tahan dengan apa yang mereka lihat. Walaupun berdoa sekalipun, bayangan jilatan dari air liur makhluk-makhluk bangsat seperti itu benar-benar terngiang dalam pikiran. Pengalaman kali ini berasal dari seseorang, dan kebetulan orang ini indigo. "Saya nyidam sate nih, pengen banget," ucap Fani. "Ya sudah, ayo sepulang ngampus kita makan sate di warung itu," jawab Rizka. "Itu warung sate laris banget loh, pasti antrinya lama," ucap Fani. "Udahlah gak apa-apa, saya pengen nyobain seenak apa tuh sate kok bisa rame dan ngantri-ngantri lama kayak gitu," bujuk Rizka. Karena Rizka memaksa, akhirnya saya turutin. Kami segera menuju ke warung sate itu. Buset, antriannya banyak banget. "Ayolah, ayo. Sesekali kan gak apa-apa ngantri," bujuk Rizka. Setelah kita memarkirkan motor lalu kita berjalan menuju warung itu, mata saya tertuju pada alat pembakar sate itu. Saya lihat di atasnya ada sosok anak kecil hitam legam yang sedang menjilati sate yang sedang dibakar oleh tukang sate itu. Riz, pergi yuk. Udah, aku gak pengen makan sate lagi. Makan di rumah aja yuk. Ibu saya lagi makan ayam. Enak loh, ayo pulang yuk, ucap saya kepada Rizka membujuk. "Lah, tadi katanya pengen makan sate, sekarang udah nyampe sini kok berubah pikiran?" jawab Rizka kesal. "Udahlah, ayo, sorry ya, ibu nyuruh makan di rumah. Udah, ayo pulang." Akhirnya kami memutuskan untuk pulang dan tidak pernah ke warung sate itu lagi. Jangan baper dengan cerita soal penglaris ini ya. Memang ada yang benar-benar masakannya enak kok, laris tanpa jin penglaris. Karena memang tempat makan menggunakan penglaris sulit diketahui dan dibedakan kecuali kalau orang indigo atau orang yang tahu saja. Selain jin penglaris, ada juga jin pengasihan. Jin pengasihan ini hanya bertugas memikat dan menarik pelanggan saja. Tanpa adanya ikut campur membuat masakan terlihat enak dan menggugah selera. Bahkan banyak beredar video penampakan jin pengasihan di tempat makanan. Entah itu asli atau tidak, tapi aku yakin tempat yang selalu ramai, jin pengasihannya benar-benar kuat. Itu saja ceritaku. Terima kasih. Dan terima kasih sekali lagi untuk semuanya yang sudah mendengarkan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Mungkin sedikit ciri-ciri tempat makanan pengguna jin penglaris. 1. Makanan di tempat terasa nikmat dan nagih, tetapi jika dibawa pulang rasanya nggak karuan. Yang kedua, terdapat ornamen-ornamen tak wajar di sekitar warung makanan itu. Contohnya, pengalamanku yang menemukan patung kecil misterius di area warung itu. Yang ketiga, dapur remang-remang, jorok, dan kamar mandinya misterius. Biasanya di warung makan yang umum memiliki dapur yang terang untuk memudahkan karyawannya. Tetapi jika tempat itu menggunakan penglaris, dapur tersebut dibuat remang, entah apa maksudnya. Yang keempat, kamar mandi yang memiliki warna air tak wajar. Contohnya pada pengalamanku tadi. Yang kelima, jika makan diawali dengan berdoa, pasti makanan itu jadi tidak enak lagi atau hambar. Semoga saja cerita ini bisa menambah pelajaran buat kita semuanya. Dan pesanku 1, tidak semua warung yang makanan enak menggunakan jin penglaris. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.